Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi pakai bahasa jin. Ini loh bahasa jin. Makulin hawakia wa mandaria pokoknya apa. Jin pun pengen seperti punya agama, pengen Islam. Lihat yang di Makkah, namanya jin Abja, itu yang megang seluruh dunia. Jin Abja. Wa makulina ta'isha wa hadarina karyamah ya Rasulullah afalina karyamah. Bisa kan bahasa ini? Nggak gampang. Makanya nggak ada kemasukan jin, kemasukan setan. Kenapa? Sudah akrab. Karena tahu bahasanya. Betul atau tidak? Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita ingin merespon video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Ternyata kita belum bisa move on dari membahas Mama Ghufran, yang mana pernyataannya ini mesti kita luruskan karena ini terkesan lucu dan juga mesti disampaikan kebenarannya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita tampilkan tadi, paling tidak ada 3 poin yang mesti kita sampaikan pada hari ini. Ada 3 pembahasan dalam video Ghufran itu yang mesti kita jelaskan, ya. Yang pertama itu adalah Ghufran menyinggung bahasa jin, yang mana bahasa jin itu menurut Ghufran itu seperti yang dia katakan tadi itu, ya, yang tidak jelas. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya jin itu akan berbahasa sesuai dengan bahasa tempatan. Ketika jinnya itu berada di Pulau Jawa, maka jin itu berbahasa Jawa. Ketika ada jin Sumatera, maka jin Sumatera itu akan berbahasa Sumatera. Ketika jin itu mereka berdomisili di Arab, maka mereka pun berbahasa Arab. Jadi tepatlah sebuah pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun jin itu berada, sesungguhnya mereka menggunakan bahasa tempatan, ya, tidak bahasa seperti yang disampaikan oleh Mama Ghufran tadi. Ya, kalau seperti itu disampaikan oleh Mama Ghufran, mungkin jin dari Mama Ghufran barangkali, ya, yang berbahasa seperti itu. Karena kita ini, setiap pribadi kita ini memiliki namanya jin korin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kata Mama Ghufran juga di dalam video tersebut, jinnya itu pingin pula masuk Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Jin ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Minnas solihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami, kata jin, ada yang soleh, kemudian juga ada kebalikannya. Artinya ada juga yang kafir, ada yang majusi, ada Nasrani, ada ateis, ada mereka yang Buddha. Jadi mereka itu memeluk agama layaknya kita manusia. Kunna tara'iqa qidada, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Inilah yang disampaikan oleh Allah. Jadi jin itu ada yang jin soleh, kemudian juga ada jin kafir. Nah, jin soleh ini tentunya mereka beragama Islam. Ya, seperti ketika Rasulullah SAW ketika di Madinah dulu ada segolongan dari bangsa jin minta diajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, dan mereka itu adalah jin-jin muslim. Jadi jin itu ada jin muslim dan juga ada jin kafir, dan mereka bangsa jin menempuh pola dan agama yang berbeda-beda. Ada yang majusi, ada yang Kristen, kemudian ada yang Katolik juga, ada yang Hindu, Buddha, dan segala macamnya. Persis layaknya kita manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Mama Ghufran, di antara cara ampuh untuk supaya jangan kesurupan itu adalah dengan cara menguasai jin. Subhanallah. Ghufran ini terkadang ada terkesan lawaknya juga, ya, menghibur juga.
Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak faktor kenapa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan karena kita tahu bahasa jin kemudian dianggap telah akrab jadi jin itu nggak mau masuk kepada tubuh kita. Ini kata kufran, tidak seperti itu. Jin itu masuk ke dalam tubuh manusia itu banyak faktor. Ada karena faktor kedurhakaan kita kepada Allah. Kemudian karena ada faktor jatuh cintanya jin sama manusia. Kemudian ada faktor karena manusia itu kena sihir. Banyak faktor kenapa jin itu bisa memasuki tubuh manusia. Kemudian juga ada karena faktor jin itu merasa terzolimi oleh manusia sehingga jin itu merasuki tubuh manusia. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai jawaban, ya, sebagai jawaban yang kita berikan dari reaksi pertama kita tentang video yang pertama yang telah kita tampilkan tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita sampaikan satu hal lagi, bahwasanya supaya jin tidak mudah merasuki tubuh kita manusia, ada hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Artinya apa? Ketika kewajiban kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak sebagai hamba pun kita akan terima. Di antaranya adalah hak perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah, ya, ketika kita dekat kepada Allah, maka syaitan akan menjauh. Ketika kita menjauh daripada Allah, maka syaitan akan mendekat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terserah apa yang mereka lakukan, ya kita sudah tidak tahu, ya, dan bagaimana hukumnya. Yang jelas inilah keunikan dari Mama Ghufran, ya. Inilah keunikan yang ditampilkan oleh Mama Ghufran, seperti juga nama pondoknya, ya, pondok unik, ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين